Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, dan anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, dan anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik faktor-faktor penghambat pemulihan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis perlu kita pahami. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah faktor-faktor penghambat pemulihan asam lambung ya, perlu kita pahami. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya sharingkan topik ini, yaitu faktor-faktor penghambat pemulihan asam lambung ya, mengingat karena kita di dalam berikhtiar ya, berikhtiar secara holistik untuk mencapai pemulihan itu kadang memakan durasi yang cukup lama. Nah, itu ketika kita tidak memahami faktor-faktor apa sih yang sebenarnya bisa menghambat. Tetapi ketika kita memang sudah paham dan kita sudah bisa mempraktekkan, insya Allah semuanya itu akan cepat membaik teman-teman ya. Jadi asam lambung itu rahasianya memang harus kita pelajari, harus kita kenali, harus kita pahami ya, sehingga harus kita bisa mensikapi ya. Akhirnya kita bisa merubah sikap, nah akhirnya kita menjadi membaik ya. Nah, untuk itu tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan ya, saling melengkapi, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita di dalam berikhtiar secara holistik untuk mencapai kesembuhan. Baik teman-teman ya, langsung saja kepada poin kali ini ya. Jadi ada beberapa faktor yang dapat menghambat yang kadang kita tidak menyadari hal itu ya, sehingga ketika hal itu masih kita lakukan ya, masih kita istilahnya tidak memahami, nah akhirnya itu menjadi melekat. Nah, ketika melekat itu ya sudah, akhirnya kadang kita berusaha tapi kesannya itu sia-sia ya. Jadi walaupun mungkin berarti ya merubah, tetapi tidak seberapa. Nah, untuk itu maka kita harus paham ya tentang faktor apa sih yang sebenarnya menghambat. Nah, ini pentingnya supaya kita lebih bisa istilahnya berusaha atau berikhtiar supaya jauh menjadi lebih efektif teman-teman ya. Karena kalau kita bisa menemukan jalan yang cocok, kemudian ikhtiar kita itu efektif, itu tidak butuh waktu lama teman-teman ya. Jadi bahkan asam lambung itu sembuh mendadak pun itu bisa ya. Yang penting kita paham sebabnya, kemudian tahu bagaimana kita mensikapinya untuk merubah diri kita ya. Kita betul-betul sadar ya, dari dalam diri kita sendiri ya, bukan dari pengaruh-pengaruh orang lain. Kemudian kita bisa menjaganya faktor-faktor yang kadang menghambat. Nah, itu akan cepat teman-teman ya. Nah, itu. Jadi ini memang gangguan ini
gangguan yang perlu dicermati, mengajak kita untuk menjadi belajar, teman-teman. Jadi hidup memang pembelajaran ya, hidup itu memang pembelajaran supaya kita menjadi lebih baik, itu sebenarnya seperti itu. Nah, maka dari itu dengan kesadaran yang tinggi, setelah kita bisa menemukan hal itu, nah itu nanti pasti kita akan cepat disembuhkan. Tetapi ketika kita belum sadar diri ya, belum sadar diri, kemudian kita masih egois dengan idealismenya sendiri. Nah, ini yang kadang termasuk faktor penghambat juga. Nah, maka dari itu kita butuh kadang sharing ya, supaya kita bisa mudah menemukan hal itu, teman-teman ya. Jadi nanti ada banyak hal yang memang harus kita sharingkan, tetapi ini terutama hal-hal yang pokok ya, hal-hal yang pokok yang sering kita lalui. Nah, ini yang saya sharingkan. Sebenarnya multi sangat banyak yang sering menghambat, tetapi kita tidak menyadari hal itu. Nah, baik teman-teman ya, jadi beberapa hal penghambat ya, kenapa asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu kadang susah membaik ya. Nah, itu karena ada faktor penghambat. Nah, faktor penghambat itu antara lain satu ini ya. Satu adalah masih selalu berpikir tentang penyakit, teman-teman. Ya, mengapa dengan kita berpikir tentang penyakit, nah kemudian itu menjadi melekat? Karena kita terkena psikosomatik ya, sehingga pikiran ini berkhayalnya tentang penyakit ya. Nah, maka tubuh akan meresponnya, jadilah itu semacam penyakit, itu seperti itu. Tetapi kalau pikiran ini tidak istilahnya berpikir tentang penyakit, anggap itu hal yang biasa-biasa saja ya. Katakanlah kita sedang misalkan pusing-pusing ya, dianggap biasa, ini cuma kecapean misalkan seperti itu ya, jadinya nggak masalah ya. Tetapi ketika kita misalkan perut kembung, wah ini asam lambung naik, pikirannya seperti itu, wah ini kambuh, nah itu akhirnya menjadi melekat, teman-teman ya. Maka kita berpikir mindset sehat ya itu. Jadi contoh ketika misalkan kok kembung, itu semua orang itu juga biasa kok kembung ya itu. Tetapi ketika orang lain yang tidak mengalami gangguan ini ya, gangguan psikosomatik terutama, mereka akan menanggapinya wajar-wajar saja. Wah, saya kembung ini agak masuk angin ya, paling hanya seperti itu. Nah, akhirnya yang menjadi cepat membaik itu seperti itu. Nah, ketika kita pikirannya sudah tentang penyakit ya, nah ini yang menjadikan lama, walaupun kita sudah berusaha, tetapi ketika kita membayangkan hal itu vibrasinya itu sama aja mengundang tubuh kita supaya merespon hal itu. Nah, akhirnya ya sudah menjadi melekat rasa-rasa itu. Nah, maka dari itu ya, ketika kita masih selalu berpikir tentang penyakit ya, contohnya merasakan beberapa sensasi tadi ya, kemudian kita masih punya rasa-rasa takut, katakanlah masih di pikiran kita asam lambung berbahaya ya, asam lambung mematikan, ini namanya berpikir tentang penyakit ya. Nah, itu harus dirubah, teman-teman ya, dari pikiran kita ya. Solusinya ya berpikirlah sebagai orang sehat ya, berpikir sebagai orang sehat dan lupakan pikiran negatif. Jadi kita mindsetnya sehat ya. Ketika masih ada sensasi ya sudah, bolehlah kita langsung afirmasi saja. Contohnya misalkan ya, ketika dada terasa panas atau nyeri ya, katakan saja ya, walaupun dada terasa nyeri, misalkan saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja ya, sensasi hanya numpang lewat, faktanya saya sehat walafiat. Nah, seperti itu. Dengan seperti itu nanti akan menghilang ya, akan hanya numpang lewat seperti itu. Jadi memang betul-betul ya, pikiran, perkataan ya, ini mencipta ya untuk orang-orang khususnya yang mengalami psikosomatik ya. Bahkan pendengaran ya, ketika kita mendengar contohnya berita-berita yang menakutkan ya, contohnya berita kematian, itu juga langsung direspon oleh tubuh kita ya. Karena apa? Karena saya juga mengalami seperti itu. Waktu itu ketika saya belum tahu ya, belum paham tentang gangguan ini, begitu saya mendengarkan berita kematian, waduh, tubuh ini rasanya langsung lemes ya, langsung lemes, nggak berdaya, pokoknya hanya
pengennya tiduran itu. Nah, itu membuktikan bahwa panca indera kita itu merespon sesuai dengan persepsi pikiran kita. Maka dari itu, ya itulah ya, ketika kita masih berpikir tentang penyakit, nah itu yang harus dirubah. Kita berpikirnya kita adalah orang sehat, dan faktanya ya, ketika kita sudah dicek secara medis ya, itu kan dinyatakan organ-organ tubuh kita sehat ya. Waktu itu pengalaman saya ya, saya dicek jantung ternyata juga sehat, cek paru-paru juga sehat, cek ginjal juga sehat, cek darah juga normal, baik-baik saja ya. Nah ya sudah, kita berpedoman kepada itu bahwa kita sebenarnya orang sehat ya. Yang bermasalah itu psikisnya, atau kita ditakut-takuti oleh pikiran kita sendiri. Nah itu sebenarnya yang harus pertama kali dirubah. Walaupun merubah itu juga butuh latihan ya. Artinya kita tidak semudah membalik telapak tangan. Nah itu, tetapi dengan teman-teman mungkin mengikuti sharing-sharing itu ya, nanti teman-teman itu akan menjadi mengerti dan bisa melakukan, dan yang lebih penting lagi adalah prakteknya teman-teman. Jadi termasuk setiap konten-konten saya itu yang terpenting adalah prakteknya ya. Jadi setelah kita mencoba memahami ya, menonton, nah kemudian kita praktekkan, nah itu baru nanti akan ada efeknya, dan insya Allah itu akan menjadi cepat membaik, karena pengalaman yang saya alami itu adalah seperti itu teman-teman. Nah baik, itu yang pertama ya. Yang pertama itu seperti itu. Kemudian yang kedua ya, hal yang sering menghambat kita menjadi kadang susah sembuh ya, yaitu karena pikiran sering tegang ya. Pikiran sering tegang, katakanlah stres ya, sehingga memicu seperti rasa kecemasan berlebihan ya, ketakutan, kemudian kekhawatiran, was-was, itu selalu ada. Buktinya kita misalkan mau bepergian saja takut ya, mau keluar rumah yang agak jauh ke keramaian juga nggak berani, bahkan naik motor saja itu takut ya. Nah itu kan membuktikan bahwa pikiran kita ini masih sering tegang ya, sering tegang dan tidak rasional sebenarnya ya. Kalau kita memang dari tadi faktor yang pertama kita sudah memiliki mindset kita adalah orang sehat, nah pasti yang kedua ini pikiran jauh menjadi lebih rileks ya, kita mau keluar rumah pun bisa ya. Tetapi itu juga susah teman-teman ya. Saya juga mengalami seperti itu soalnya ya, ketika saya bepergian sendirian itu takut ya. Takutnya yaitu jangan-jangan nanti kambuh ya, jangan-jangan nanti di jalan pingsan, itu gimana ya. Pernah ketika itu saya naik sepeda motor ya, begitu berhenti di lampu merah itu pusing sekali ya, karena apa? Berhentinya agak lama. Nah di situ kemudian pikiran menghayalnya ke yang negatif, ingat tentang penyakit ya, ingat tentang gangguan ini asam lambung. Nah akhirnya menjadi pusing. Nah mulai saat itu, nah saya akhirnya menemukan ketika saya istilahnya berhenti, atau mungkin ada saat-saat yang kosong, rileks, nah itu saya harus afirmasi. Jadi misalkan berhenti ya di jalan ya, saya selalu afirmasi. Jadi istilahnya di setiap langkah lah, setiap langkah itu dengan afirmasi, bisa dengan doa-doa, itu seperti itu teman-teman, untuk melawan pikiran yang negatif. Jadi caranya memang seperti itu. Nah dan seperti itu nanti lama-lama mental kita kuat ya, bahkan psikosomatik itu yang akan menghilang. Itu caranya seperti itu teman-teman. Nah itu, maka solusinya, nah ketika kita masih pikiran sering tegang ya, sering berpikir negatif ya, membuat kita stres, akhirnya kita menjadi cemas, takut, khawatir, dan seterusnya ya. Nah itu solusinya, maka kita harus sering melakukan relaksasi teman-teman ya. Melakukan relaksasi, kita belajar untuk sabar ya. Belajar sabar itu gampang diucapkan, tapi faktanya juga butuh latihan juga ya. Contohnya misalkan kalau kita mau belajar sabar yang beneran ya, kita seringlah mendekat kepada orang yang nyebelin ya. Ketika kita mendekat dengan orang-orang yang nyebelin di sekitar kita, kok kita bisa tenang-tenang saja. Nah itu kita belajar sabar teman-teman.
ketika kita istilahnya mengikuti, ya contohnya sharing seperti inilah, dengan durasi agak panjang saja masih mengeluh, nah itu sama aja latihan sabarnya belum jadi teman-teman ya. Jadi yang namanya kita butuh informasi, butuh ilmu, butuh apa, memang harus dilalui dengan kesabaran ya. Jadi dikasih durasi agak panjang, kemudian menjadi semakin jelas ya. Harapannya kan menjadi semakin jelas karena banyak penjelasan. Seharusnya lebih bersyukur ya seperti itu. Tetapi ya itu, ketika kesabaran belum tumbuh, kadang kita tidak bisa memaksakan. Maka saya juga memaklumi ya, karena saya juga pernah merasakan saat-saat seperti itu. Jadi memang fasenya itu masih berbeda, itu seperti itu. Nah itu dialami oleh orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung degeneratif psikosomatis itu seperti itu. Tetapi nanti pada akhirnya kita pasti akan ketemu, oh ternyata memang saya harus seperti ini, oh ternyata latihan sabar itu memang harus, istilahnya sabar menunggu, itu seperti itu ya. Nah itu tidak mudah ya, memang seperti itu. Tapi teman-teman pasti bisa ya, karena semuanya itu skill ya, yang berhubungan dengan perilaku kita, sikap kita, watak kita, semuanya itu skill yang memang butuh latihan, itu seperti itu. Nah itu, jadi selain kita sering melakukan relaksasi, melatih kesabaran, kemudian kita juga harus sadar diri teman-teman ya, sadar diri. Kadang yang susah menimbulkan sadar diri, kesadaran, kita itu terlalu idealisme ya, terlalu idealisme, seolah-olah doktrin yang kita pahami itu kita yakin paling benar, itu seperti itu. Nah akhirnya dengan seperti itu, nah itu yang kadang menjadi menghambat juga ya, menghambat juga. Nah maka dari itu memang yang namanya sadar diri itu mampu menilai diri kita sendiri. Oh ternyata saya memang kekurangannya seperti ini. Nah ini yang harus saya rubah gitu loh. Saya masih sering emosian misalkan. Nah berarti saya harus merubah supaya emosi itu jangan terlalu tinggi misalkan ya. Atau mungkin saya masih egois ya, mementingkan diri kita sendiri. Berarti kita harus belajar bersosial, bertoleransi, seperti itu. Jadi semuanya itu sebenarnya kalau kita sudah menyadari ya, itu akan sangat-sangat mudah teman-teman ya. Jadi makanya sebenarnya tentang ini ya, asam lambung itu bukan penyakit, hanya gangguan saja lah. Gangguan saja itu karena kita sendiri ya, kita sendiri yang menyebabkan itu seperti itu. Jadi nggak ada faktor dari luar ya, semuanya itu faktor dari dalam diri kita. Makanya ketika kita mau cepat sembuh, dan itu pasti bisa ya, lakukan dari dalam diri kita sendiri ya. Tekad diri kita sendiri itu pasti akan cepat membaik. Nah setelah kita berusaha sadar diri ya, itu kemudian kita juga harus berlatih mindfulness teman-teman. Jadi mensyukuri apa adanya lah, mensyukuri apa adanya, fokus dengan saat ini saja. Kita nggak usah pikiran itu nggak usah mengembara ke masa lalu sehingga ingat trauma-trauma ya, ingat penderitaan-penderitaan. Juga tidak usah mengembara ke masa depan yang kadang kita menjadi cemas, menjadi takut ya. Itu seperti itu. Nah, kita fokus di saat ini. Saat ini adanya apa? Nah, itu yang kita syukuri, kita nikmati. Nah, akhirnya kita menjadi bisa merasakan kebahagiaan. Disitulah kita akan cepat membaik. Nah, baik itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga yang kadang sering menghambat ya, kenapa kita menjadi susah sembuh, yaitu karena kadang kita itu kurang semangat, bahkan ya kadang ada yang hampir putus asa, yaitu seperti itu. Nah, solusinya ya kita memang harus punya kiat untuk bangkit ya. Maka saya sering ngomong, jangan tanyakan kapan sembuh ya, tapi tanyakan kapan saya mulai bangkit. Seperti itu. Karena ketika kita sudah mulai bangkit ya, optimis ya, tidak menyerah, itu sudah pintu kesembuhan sudah terbuka ya, tinggal kita keluar dari lingkaran itu sebenarnya seperti itu ya. Nah maka dari itu ya mulailah saat ini juga, ketika memang teman-teman masih ada sensasi-sensasi ya, katakanlah belum membaik, nah itu saat ini juga harus bangkit teman-teman, dan itu pasti bisa ya, pasti bisa dan pasti akan cepat membaik ya. Pokoknya kita
optimis lah, optimis. Jadi ini juga produk pikiran ya, kita mau setengah optimis, mau optimis, ini juga produk pikiran. Jadi makanya bangun dulu pikiran. Jadi pikiran yaitu dengan berpikir positif, berpikir kita ini adalah orang sehat, itu seperti itu yang harus dikuatkan, seperti itu. Nah, itu nanti akan semuanya pasti akan membaik dan kita memang butuh semangat. Nah, caranya untuk semangat memang kita harus banyak bersosialisasi, teman-teman. Jadi kita mendapatkan motivasi dari orang-orang sekitar kita, ya, orang-orang dekat kita, itu penting ya, itu penting. Makanya kita jangan istilahnya mengurung diri ya, tetapi kita harus terbuka. Dengan terbuka berarti kita bisa bersosialisasi sehingga mental kita jauh menjadi lebih cepat pulih, yaitu seperti itu. Nah, yang terakhir ya, terakhir yang keempat ya, ketika kita lama ini sembuhnya, yaitu karena ada faktor penghambat, kadang yaitu kita kurang konsisten ya, kurang konsisten dengan terapi-terapi, metode-metode, cara-cara yang dijalani. Contohnya menjaga 5P saja lah, 5P ya, yaitu tentang pola makannya kita konsisten kita jaga, tentang pola hidupnya kita konsisten kita jaga, tentang pola pikirnya, tentang pola perilakunya, tentang pola spiritualnya. Kalau ini 5-nya kita tingkatkan ya, kita tingkatkan dari keadaan sebelumnya, pasti ya kesembuhan itu akan cepat, teman-teman. Jadi badai pasti berlalu. Itu tergantung dari istilahnya usaha kita atau kebangkitan kita, itu yang menentukan. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.